Lalu hikmah apakah yang kita ambil dari ayat ini? Para ulama-ulama tafsir menjelaskan hikmah yang bisa diambil dari ayat ini adalah bagaimana supaya agar iman kita semakin hakul yakin kepada Allah dan hakul yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Somar tambah yakin may batu Muhammadi nama muban imani. Somar tambah yakin may benar Tuhani bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada orang yang beriman. Karena memancar deh, setiap makhluk yang sudah dititipkan oleh Allah iman itu akan memancar. Ibarat senter apabila dinyalakan menyala senternya. Jadi adong sinarna. Percuma dia adong iman niwa, tapi indah dong sinarna tualak. Indah jabat menurangi jiba imanon, hanya sekedar nikmat iman saja mailen Allah. Indah dong jabat nikmat pancaran nur daripada iman. Mar iman doho, mar iman. Tengah dong imanun membimbingnya untuk kebaikan, berarti nggak terpancar cahaya naik. Maka para ulama menjelaskan agar terpancar iman di dalam hati, maka disyaratkan 4 macam. Faya ayyuhalladzina amanu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir Al-Qur'an surah Yasin. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berniat kepada Allah agar duduk kita di majelis ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, yaitu pada surah Yasin ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang sekira-kira artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka juga dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja atas mereka engkau memberi peringatan wahai Muhammad, atas mereka atau tidak memberi peringatan atas mereka, mereka tidak akan beriman kepadamu dan tidak akan beriman juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10, 2 ayat daripada surah Yasin ini banyak mengandung hikmah-hikmah yang Allah sampaikan kepada kita hamba-hamba Allah Ta'ala. Apabila kita telaah, apabila kita mengkaji lebih dalam lagi ayat ini, maka semakin banyak hikmah yang akan kita temukan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa mengeluarkan dari celah-celah jarinya air, sehingga air ini lebih mulia daripada air Zam-Zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa Isra wal Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dengan izin dan pertolongan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyembuhkan orang yang sakit, tapi dari sekian mukjizat-mukjizat yang banyak daripada Nabi Muhammad, yang paling besarnya adalah Al-Quran yang mulia. Oleh karena itu kita akan mengkaji hikmah dari dua ayat tersebut. Namun sebelumnya asbabun nuzul daripada ayat ini dikisahkan oleh para ulama-ulama ahlu tafsir. Terjadinya ayat ini pada saat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin yang belum percaya kepada Allah, belum beriman kepada Muhammad, memperolok-olok Nabi Muhammad, tidak meyakini ajaran Nabi Muhammad. Mereka selalu berencana untuk membunuh Muhammad. Kapanpun, dimanapun Muhammad itu akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Namun dari sekian banyak rencana-rencana orang kafir terhadap Rasulullah, karena Rasulullah membawa iman, mengajarkan iman kepada umatnya, fahum la yubsirun, mereka tidak dapat melihat Rasulullah, sekalipun Rasulullah itu ada di depan mata mereka, sekalipun Rasulullah di hadapan mereka, sekalipun Rasulullah di belakang mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun, berhadaplah Muhammad kemanapun engkau suka, sesungguhnya engkau akan ditolong. Sebab apa? Muhammad punya dasar iman kepada Allah. Makanya Muhammad selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asbabun nuzul menurut pendapat ulama yang kedua, bahwasanya pernah pada suatu ketika Abu Jahal dan rombongan-rombongan orang kafir Quraisy berniat untuk menawan, berniat untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada saat itu mereka mengepung rumahnya Rasulullah agar Rasulullah ini dibunuh, ditangkap, dan tidak mengajarkan ketauhidannya, agama yang dibawanya yaitu agama Islam, kepada orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Ikopung kalai bahasa. Dari muka, dari belakang, dari kiri, samping kanan, adong sude alak-alakon mar senjata kafir-kafir Quraisy. Oban bolukna, oban pedangna, oban panahna, oban peralatan lengkap. Nangkan berniat mereka untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar menggantikan beliau di tempat tidurnya. Karena Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq akan pergi menjauh karena di kota Makkah sudah tidak aman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun turunlah Jibril membuka tabir kepada Muhammad bahwa orang-orang di luar rumahnya Rasulullah sudah menunggu dan akan menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ayat ini. Rasulullah membaca surah Yasin dari ayat pertama sampai ayat ke-9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. 9 ayat. Lalu kemudian Rasulullah dalam riwayatnya mengambil segenggam pasir dan menaburkan pasir ini di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itulah terjadi mukjizat besar. Orang-orang ini tidak melihat Rasulullah lewat dari depan mereka dan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti itolong Allah Ta'ala Muhammad. Kapan saja mandung janji ni Allah nih. Dia sudah punya pertolongan ini bil iman, dengan iman kepada Allah. Memancar nur iman dari hatinya Muhammad, memancar nur iman dari jasadnya Muhammad, sehingga tidak ada yang mampu melihat Rasulullah, padahal Rasulullah lewat dari depan mereka. Ngadong namang ida sadape akhirnya selamat Muhammad.
Jadi ini baca ni Rasulullah ayat pasada sampai ayat pasambilanna, maka terjadi maturun on ayatun melalui Jibril alaihissalam. Roma jadi dua ayatun. Karena ibaca Nabinta sebelum Nabinta keluar dari rumah untuk berlari menuju tempat perlindungan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu hikmah apakah yang kita ambil dari ayat ini? Para ulama-ulama tafsir menjelaskan hikmah yang bisa diambil dari ayat ini adalah bagaimana supaya agar iman kita semakin hakul yakin kepada Allah dan hakul yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Somar tambah yakin may batu Muhammadi nama ngoban imani. Somar tambah yakin may banamar Tuhani bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada orang yang beriman. Karena memancar deh, setiap makhluk yang sudah dititipkan oleh Allah iman itu akan memancar. Ibarat senter apabila dinyalakan menyala senternya. Jadi adong sinarna. Percuma dia adong iman niwa, tapi indah dong sinarna tualak. Indah jabat menurangi jiba imanon, hanya sekedar nikmat iman saja mailen Allah. Indah dong jabat nikmat pancaran nur daripada iman. Mar iman doho, mar iman. Tengah dong imanun membimbingnya untuk kebaikan, berarti nggak terpancar cahaya naik. Maka para ulama menjelaskan agar terpancar iman di dalam hati, maka disyaratkan 4 macam. Nah, pertama, bikasrati zikri la ilaha illallah, dengan memperbanyak berzikir la ilaha illallah. Ini adalah cara agar cahaya iman itu terpancar dari hati setiap manusia, memancar soman senter torang, sehingga badan niba petorang, tualak petorang, tu umat petorang, tu Allah Ta'ala pedalan naturan nida aso adong terpancar nur daripada keimanan. Ulang iman nai sajo pancar kondo nur ni iman. Berarti bikasrati dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kata para ulama, banyak yang dimaksudkan di sini adalah 700 kali. Banyak paling rendahnya. Jadi 700 kali IP termasuk menabahat, cuman tingkatan paling rendah. Tingkat-tingkatan datang bahati kan 1000, jutaan, tetapi 700 peho berzikir la ilaha illallah sudah termasuk banyak. Maka zikirkanlah kalimat itu agar terpancar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar nur iman kita terpancar, bikasratis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika bahas sholawat ni wa'ah saja sholawat, enggak sholawat nariyah, sholawat kamilah, sholawat tibbil qulub, sholawat ruhaniyah, terserah. Boleh saja. Saja sholawatnya. Onpe paling bahat 700. Termasuk nih nabahat sholawat ni apalagi 700. Tianggum na 100 depe terpancar nur ni keimanan ni. Apabila masih di bawah 700, kata para ulama, nur iman belum bisa terpancar dari hatinya. 2, ibadah sholawat. Karena ini adalah salah satu ciri untuk mencintai Rasulullah SAW. Memancar masuk cahaya keimanan. Nur dengan nur maka akan menjadi pancar cahaya itu lebih terang daripada cahaya-cahaya yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kasratut tafakkur bi fana'id dunya wa ahliha. Banyak berpikir dengan kebinasaan dunia dan isinya. Nah, ini pun adalah bisa menyebabkan nur yang ada dalam keimanan hati seseorang itu terpancar terang benderang, sehingga ia melihat jalan yang benar dan ia mengetahui bahwa satu-satunya jalan kepada Allah adalah nur keimanan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itapakuri juguk kibasa tongkin lau merzikir la ilaha illallah ibain tapakkurna. Imadomanong bumagidomo okala kisah potong-potong di memahami ayat. Adong firman di Allah, uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir ko Tuhan jonjong juguk gulung andikan saja merzikir ko Tuhan. Jadi ibas-bas bayon la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namar la ilaha illallah saja zikirnya. Lupa ya di ujung ayat naon wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di balik zikir ini tafakkur
ko ibakasan hati-hati. La ilaha illallah sanuli hati-hati mo mantafakuri mamikirkon duniaon nangkan binasa inda kekal au ibagasan duniaon hartong kisude nangkan habis di. I adalah tafakkur may. Tafakkur sa'a khairun min ibadati sanah. Berpikir sejenak saja itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Juguk kiba satong kindi pengajian non, ipa tunduk mabadan niba, ipa tunduk wajah niba. Berpikir kiba bahaso dunia nangkan binasa hancur. Indah perong amal ibadah na taroban, na inan saja sudah menjadi nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Juki basangunan, ya Allah, dunia ini akan hancur, amal saya belum ada, persiapan saya masih kurang. Kalimat itu kata para ulama sudah pahalanya lebih besar dan lebih baik dari beribadah 1 tahun. Masya Allah. Ima ujung zikiri. Jadi setelah kita berzikir, tambahi doa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pikirkan ahana dong ingin jang dunia, bumi, langit, matahari dan ciptaan Allah lainnya harus ditafakkuri. On makari Nabi Muhammad di Gua Hira 40 hari mentafakuri alam penciptaan Allah Ta'ala. Ciptaan Allah gunung, ciptaan Allah binatang naun. Makari Muhammad sambil melafazkan Allah, Allah, hati-hatinya tafakkur. On ma'alakna coba sampai kepada Allah raya berpikir. Ulang zikir saja, zikir harus dengan pikir, enggak tola zikir saja. Kemudian napopatna seseorang itu akan terpancar nur keimanan adalah mukhalatatun bis solihin ma'al adab, bergaul dengan orang-orang solih dan beradab dengan orang-orang solih. Guru nia maradopia, alakna solih dongan nia ipardongan nia, alakna alim ipardongan nia maradopia mardongan dohot alakna solih. Ternyata mahabbatus solih, mencintai alakna solihon bisa memancarkan nur iman di dalam hati-hati kita. Namun masulang sayang narun waja'alna min baini aidihimon, so terpancar sehingga bisa bermanfaat ketika diamalkan kalimat naon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nura iza dakhalal qalba insaraha as-sadru wan basara. Sesungguhnya nur itu apabila masuk ke dalam hati manusia, maka hatinya akan tenang dan hatinya akan lapang dan luas. Malapang ate-ate, maluas ate-ate, matenang ate-ate. Imatan dona anggojat masuk nur tu babasan ate-ate ni makhluk namar ular manusia hamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang guna sombit do ate-ate yun, ang guna nasodong do katenangan, maka i adalah nur na sumasuk dope tua tiatenta. Hanya iman saja dope na dapat. Jadi martambah kajinta, ulang iman saja, ikut kondohot nurul iman, cahaya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dapat kita ambil hikmah daripada ayat 9 dan 10. Insyaallah cara mengamalkan ayaton nangkan roh di malam Jumat yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan yang dikokohkan Allah sampai nanti ajal kita menjemput. Amin Allahumma amin ya mujibus syailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.